berbicara tentang fungsi keluarga, di mana kemarin kita berbicara fungsi utama dan pertama daripada keluarga itu adalah rumah tangga merupakan pendidikan pertama dan utama. Tentu kita juga kemarin membicarakan kira-kira hal apa yang perlu kita tanamkan supaya anggota keluarga kita menjadi insan-insan yang mandiri, menjadi insan-insan yang bertanggung jawab, dan menjadi insan-insan yang bertakwa sekaligus. Ada fungsi yang kedua di dalam rumah tangga itu ialah fungsi proteksi. Fungsi proteksi ini ialah bagaimana keluarga berperan menjadi pelindung bagi anggota keluarganya. Baik itu bersifat fisik, bersifat mental, spiritual, dan lain sebagainya. Berkenaan dengan proteksi ini, mungkin kita kembali kepada maqasidul syariah. Di dalam ajaran kita, al-Islam, itu ada 5 hal berkenaan dengan maqasidul syariah atau tujuan syariat. Yang pertama adalah hifdzuddin. Hifdzuddin ini adalah menjaga, memelihara agama. Mengapa? Karena keyakinan kita dan menjadi tekad kita bahwa hidup kita ini adalah Allah ciptakan dan merupakan tanggung jawab dan kewajiban kita untuk mengabdi kepadanya. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah ciptakan semua makhluk itu atau jinna wal insa, jin dan manusia, illa liya'budun. Ya. Tentu ibadah ini tidak kita batasi hanya yang kita lakukan atau ibadah-ibadah yang bersifat mahdah. Katakan saja kita melaksanakan salat, saum, zakat, haji, itu adalah ibadah-ibadah mahdah. Di dalam kehidupan ini adalah banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan, hal-hal yang mesti kita kerjakan, tapi semua dalam langkah koridor kita, ta'abudi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada istilah ibadah itu adalah ibadah mahdah, dan ada istilah ibadah yang dikatakan dengan ibadah ghairu mahdah. Banyak hadis-hadis yang mengajarkan kita tidak semua kita bisa berbagi, tapi Nabi katakan, tabassumuka fi wajhi ahika sadaqah. Senyummu di depan saudaramu itu adalah merupakan sedekah. Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan untuk berinfak, sedekah, berbagi, tapi tetap Allah juga mengingatkan jangan kamu melakukan atau kamu bisa berbagi tapi kamu juga dengan menyakiti hati. Ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Hifdzuddin di sini ialah artinya bagaimana kita bisa menjalankan konsep yang Allah jadikan kepada kita manusia untuk mengabdi. Kita bisa melakukan pengabdian tersebut dan kembali kepada haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, konsep yang kedua berkenaan dengan maqasidus syariah yaitu hifdzun nafs, memelihara keutuhan jiwa dan diri. Mempertahankan diri itu adalah merupakan maqasidus syariah, merupakan tujuan syariat dijadikan oleh Allah untuk kita semua. Allah katakan, Allah haramkan kamu membunuh jiwa, ya. Allah haramkan membunuh jiwa. Bahkan dalam konsep HAM, barang siapa membunuh satu orang, faka'annahu qad sudah membunuh banyak orang. Dan kalau kamu memelihara jiwa satu orang, maka pada hakikatnya adalah kamu sudah memelihara jiwa semua orang. Betapa berharga jiwa dalam pandangan ajaran kita. Ini adalah milik kita, ini adalah potensi yang Allah berikan kepada kita. Maka maqasidus syariah kita hendaknya bisa untuk senantiasa memelihara keutuhan nafas ini. Kemudian yang ketiga yaitu hifdzun nasli. Hifdzun nasli itu adalah keturunan, ya, kekerabatan, ya. Di
Di dalam al-Islam itu begitu diperhatikan, di mana posisi orang tua. Dalam orang tua itu ada seorang ayah dengan tanggung jawab, dengan hak dan kewajibannya. Di sana ada ibu, ada hak dan kewajibannya, dan di sana juga anak. Di hadapan anak, antara ibu dan ayah adalah seorang suami dan istri. Ini harus senantiasa dipelihara. Kalau kita ingin melihat, menelisik lagi bagaimana Al-Quran berbicara tentang hifdun nasl ini, katakan saja di dalam ilmu waris, ya, ketika dalam keluarga tidak mempunyai putra atau hanya anak perempuan saja, waris itu menjelaskan ada bagian-bagian yang diberikan kepada kaum kerabat. Kemudian juga dalam kasus waris juga kerabat atau keluarga bisa menjadi orang lain karena terhalang dengan perbedaan agama. Jadi nasluddin, hifduddin, hifdun nasl ini akan senantiasa berhubungan. Kemudian juga bahkan di dalam ilmu syariah berkenaan dengan al-muharramatu minan nisa, ajaran kita begitu ketat. Mana mereka-mereka yang boleh dinikah oleh kita dan mana mereka-mereka yang tidak boleh dan haram secara tegas dinikah oleh kita. Ya, ibu secara tegas tidak boleh dinikah oleh seorang anak. Bahkan seorang ibu sambung yang sudah berumah tangga dengan orang tuanya dan sudah bercampur itu juga tidak boleh. Ini yang ingin dijaga, ini yang akan dipelihara dalam konsep Islam itu berkenaan dengan maqasidus syariah, yaitu hifdun nasli. Kemudian yang keempat yaitu hifdul mal. Ya, harta ini menjadi sesuatu yang akan menjadikan kita mulia atau juga bisa menjadikan kita sengsara. Harta yang kita miliki bisa jadi memuliakan diri kita, tapi tidak sedikit juga harta yang akan justru menjerat dan mencelakakan diri kita. Kalau ada ayat yang mengatakan hendaklah kamu hindarkan fitnah. Dari apa? Dari anak dan harta. Anak bisa menjadi cita-cita, anak menjadi harapan. Kita semua sebagai orang tua yakin dalam perjalanan kita berumah tangga, ketika putra putri kita masih kecil dulu, banyak harapan yang kita inginkan dari putra putri kita. Semoga anak-anak kita tumbuh kembang secara sempurna, sehat fisik, sehat lahir, sehat batin. Begitu sudah besar, pasti menjadi harapan. Mudah-mudahan nanti dia bisa menjadi manusia. Kalau pada saatnya dia menjadi orang tua, bisa menjadi orang tua. Terus pendidikan kita ikuti sampai pada saatnya mereka menyelesaikan pendidikan. Bahkan pada waktunya suatu saat putra putri kita menghadap kita, ayah, ibu, izinkan aku punya niat untuk berumah tangga. Sudah berumah tangga pun akan tetap menjadi pikiran kita. Tidak pernah lepas ini. Dan ini akan menjadi fitnah. Ya, dijadikan kebanggaan bagi kita, dijadikan menjadi suatu yang prestise bagi kehidupan kita karena pendidikan kita. Dalam waktu yang bersamaan, harta juga menjadi ujian bagi kita. Bagaimana kita mendapatkan harta? Bagaimana kita memanfaatkannya? Boleh jadi karena harta dan anak kita melalaikan akan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Hal yang terakhir berkenaan dengan tujuan syariah atau maqasidus syariah, yaitu hifdzul akal. Ya, yaitu menjaga keutuhan cara atau pola berpikir. Hidupnya manusia dibimbing oleh hati, dibimbing oleh qalb, dan semua dipikirkan dengan akal pikiran kita. Akallah yang akan membedakan segalanya. Bukan berarti sesuatu dari diri manusia ketika tidak ada akal. Bahkan tidak ada hukuman, tidak ada resiko secara lahir ketika manusia tidak berakal. Bahkan di dalam ilmu fikih jelas sekali itu, bahwa kamu harus mandi besar ketika kamu sadar dari hilangnya akal. Betapa berharga akal yang Allah berikan kepada kita. Karena akal kita bisa menjalani kehidupan ini. Karena akal kita, karena kemauan kita, akal ini harus senantiasa kita pelihara. Begitu indah ajaran kita.
memperhatikan betapa pentingnya kita memelihara, menjaga keutuhan keagamaan kita. Kita juga diperintahkan untuk menjaga keutuhan jiwa kita. Kita juga diperintahkan untuk menjaga keutuhan keturunan kita. Kemudian kita juga diperingatkan dan diperintahkan untuk menjaga bagaimana kita mengelola harta kita. Dan pada akhirnya juga manusia dihargai dan manusia menjadi mulia di hadapan Allah karena memang diciptakan menjadi makhluk yang mulia. Di antaranya adalah karena diberikannya kepadanya adalah akal. Bapak dan Ibu sekalian, berkenaan dengan hifdzun nasl ini, berkenaan dengan maqasidus syariah ini, tetap saja bahwa takwa itu menjadi tujuan dan menjadi target dalam hidup kita. Kita ingin sedikit memberikan pengalaman, kita ingin menilik kembali pencerahan bagaimana para ulama salaf memberikan definisi takwa. Ada hal yang begitu indah dan begitu berharga bagi kehidupan kita. Imam Ali mengatakan yang pengertian takwa itu ada 4 indikator. Indikator pertama ialah al-khauf minal jalil. Ya, hendaknya harus tertanam pada diri kita bahwa ada rasa takut pada diri kita terhadap Allah sebagai pencipta kita. Allah tidak pernah akan murka, Allah tidak pernah akan zalim kepada makhluknya, kecuali makhluknya sendirilah yang berbuat zalim. Ya, sifat Rahman, sifat Rahim itu adalah kehendak Allah yang diberikan kepada makhluk. Tapi dalam waktu yang bersamaan, bahwa azab Allah juga begitu pedih, itu karena keinginan manusia lah yang menciptakan dan menginginkan hal itu. Nah, berkenaan dengan al-khauf minal jalil, ini tentu hendaknya jadi sesuatu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Betapa bahaya dalam kehidupan manusia ketika dia merasakan menjadi orang yang paling atau menjadi orang yang paling super. Al-Quran menggambarkan bagaimana kesombongan Fir'aun karena kekayaannya, karena kejabatannya, bahkan dia mengatakan dirinya Tuhan. Sampai Allah hancurkan. Nah, ini harus menjadi patokan bagi diri kita. Hendaknya standar ketakwaan kita yang pertama tadi kita sandarkan al-khauf minal jalil. Hendaknya kita merasa rasa takut, ya, rasa khudu, rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua yang disampaikan oleh Imam Ali itu ialah al-amal bitanzil. Ya, banyak sekali syariat-syariat yang telah Allah turunkan dari generasi ke generasi, yang mana generasi terakhir itu adalah umat Islam, umat Nabi Muhammad, yang Allah bekali dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu sudah sempurna diturunkan oleh Allah. Mudah-mudahan ini senantiasa menjadi rule, menjadi model dari kehidupan kita. Al-Quran tidak melarang untuk kita bersenang-senang di dunia ini, tapi kesenangan kita di dunia ini hanya bersifat sementara saja. Keabadian yang akan kita kejar, dan keabadianlah tempat yang akan menjadi tempat kita kembali. Kemudian hal yang ketiga yang Imam Ali katakan ialah hendaknya kamu sekalian banyak-banyak, ya, bersyukur bil qalil. Ya, jadilah kamu sekalian menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dengan sesuatu yang sedikit. Ya. Mengapa? Karena Al-Quran menyatakan, Allah menyatakan, wa qalilun ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai atau bersyukur terhadap nikmatku. Dan hal ini juga mungkin menimpa diri kita. Ya, ketika kita dihadapkan dengan materi, kadang-kadang kita silau dengan materi itu. Tapi kita dengan kebaikan tidak pernah silau. Ya, ajaran akhlak, janganlah kamu silau karena materi, tapi silaulah kamu karena akhlak. Kalau ada orang yang mungkin serba kurang secara fisik, mungkin kurang secara materi dan lain sebagainya, tapi ia bisa melakukan sesuatu yang terbaik bagi manusia, itulah yang menjadi target kita, itulah yang menjadi contoh kita semua. Kalau kita senantiasa melihat kepada sesuatu yang akan senantiasa lebih,
dari diri kita, maka mungkin kita akan jauh dari syukur Allah. Ya, ketika kita merasa punya, kita melihat di sebelah kita jauh lebih punya, ini nanti repot ini nanti. Yang ada malah jadi hasad, yang ada jadi malah iri, dan yang ada juga adalah masalah dengki. Ini harus kita pupuk. Di dalam kaidah dikatakan ma la yudrak kullu la yutrak kullu. Kalau bentuk nikmat apapun bentuknya, kalau tidak tampak seluruhnya, tapi jangan ditinggalkan secara keseluruhan. Kalau kita masih bisa duduk, masih bisa makan, masih bisa berpikir, masih bisa bertenang diri, syukuri hal itu. Karena tidak semua orang bisa duduk, tidak bisa semua orang bisa merasakan ketenangan dirinya. Karena ketenangan itu bukan dipandang dengan apa yang dimilikinya, tapi bagaimana hati memainkannya. Kata tadi, ma la yudrak kullu la yutrak kullu. Hal yang terakhir yaitu orang-orang bertakwa itu adalah al-isti'dad ila rahil. Kata Imam Ali, orang yang bertakwa itu senantiasa mempersiapkan dirinya untuk berbekal pulang ke kampung halaman. Ini bukan mudik lebaran, karena mudik lebaran itu kita akan balik lagi ke sini, tapi mudik ke kampung Allah. Ya, mudik ke haribaan Allah. Orang yang bertakwa senantiasa mengorientasikan segala yang dijalani dalam kehidupan ini dalam rangka berbekal kepada hari pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anugerah, rezeki, kebaikan, karunia yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita jadikan modal untuk kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul pengabdian kita, pengabdian yang paripurna, menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat kepada perintah-perintah Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat untuk diri saya secara pribadi, dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan pada akhirnya nanti kita bisa memperbaiki apa yang menjadi hasil evaluasi dalam perjalanan hidup kita ini. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.